Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Wanbudi dari kelas PBB 1A dengan NIM 0401217701. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan wilayah pedesaan tentang penetapan prioritas program. Yang pertama yaitu tentang analisis SWOT, yang kedua analisis kuantitatif strategi planning metric (QSPM), yang ketiga adalah analisis cluster. Langsung saja. Analisis yang pertama yaitu analisis SWOT dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku, telah disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR dapat tidak menggunakan pendekatan terpadu. Kunci utama dalam penyusun terdapat terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Selanjutnya, mengenai tentang fungsi. Fungsi yang dimaksud di sini merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contoh, air minum telah mengalir hingga kepada rumah tangga pengguna atau konsumen. Jalan yang telah memberikan akses hingga ke tempat tujuan, dan saluran pembuangan atau drainase telah berhasil mengalirkan air sehingga tidak mengenangi kawasan pemukiman. Perkembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan-kawasan sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak mau berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi. Iklim investasi di negara kita sangat buruk. Banyak investor yang tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tepat di mana lokasi infrastruktur ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu hingga ke hilir, hingga masuk ke kawasan industri, kemudian pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Sehingga ketika air bersih masuk pada kawasan industri tersebut, maka diperlukan saluran pembuangan air. Demikian pula hal dengan infrastruktur bidang PUPR lainnya seperti jalan. Harus dibangun mulai dari kawasan industri sehingga inlet hingga pelabuhan sebagai outletnya. Yang selanjutnya yaitu besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanannya. Perhitungan rinci besaran infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahapan perencanaan yang tentu saja memulai koordinasi dengan pelaku kepentingan pada aktivitas ekonomi dimaksud, sehingga seluruh kebutuhannya dipenuhi tepat pada waktunya. Besaran dimaksud adalah luas, panjang, atau lebar kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang intel atau berlebihan. Untuk kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kewenangan atau pembagian urusan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penetapan uang. 1. Sumber daya air SDA, 2. Air minum, 3. Persampahan, 4. Air limbah atau yang kelima drainase, yang keenam pemukiman, yang ketujuh bangunan gedung, 8. Penataan bangunan dan lingkungannya, 9. Jalan, 10. Jalan konstruksi, dan 11. Readiness kriteria. Yang selanjutnya yaitu analisis QSPM, analisis kuantitatif strategi planning metric.
GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif. Alternatif strategi yang ada, perhitungan GSPM didasarkan kepada input dari bobot metrik internal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi, komprehensi GSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Analisis GSPM memiliki faktor eksternal kunci. Yang pertama yaitu faktor eksternal kunci memiliki ekonomi, yang kedua politik atau hukum atau juga pemerintah, yang ketiga sosial, budaya, demografi, dan lingkungan, yang keempat teknologi, yang kelima kompetitif. Faktor internal kunci yang terdapat ada analisis GSPM yaitu manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian, dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu analisis cluster. Analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah objek berdasarkan karakteristik yang sama, homogenitas dari sebuah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis cluster. Yang pertama yaitu pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dan sejumlah kriteria yang memiliki wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata center atau kelompok. Kemudian yaitu jenis atau macam analisis cluster. Yang pertama, Siemens cluster, ditentukan dahulu atau jumlah kelompoknya. Yang kedua yaitu hierarchical cluster, jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Yang berikut adalah beberapa soal latihan yang diberikan pada tugas kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur di bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Langsung saja pada soal yang kedua nanti kita akan menjawabnya secara bersamaan. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Sedangkan pertanyaan yang ketiga yaitu dukungan infrastruktur bidang cipta kerja apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Baik, kita jawab. Untuk soal yang pertama, manfaat keterpaduan perencanaan yaitu menghindari loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutuality, benefit atau manfaat yang berlipat ganda, terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impact edge upon another atau infrastruktur akan saling memberikan dampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Untuk jawaban yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur yang menunjang fungsi kawasan tidak dapat menghasilkan output dan income yang besar. Yang kedua, terjadi keterlambatan pengembangan wilayah yang dapat beraktivitas pada tidak adanya investor yang berinvestasi. Yang ketiga yaitu infrastruktur bidang PUPR keberhasilan ekonomi yang sulit dicapai. Yang keempat, terjadinya kesenjangan antar wilayah atau kawasan. Itu jawaban yang kedua tadi yaitu tentang jelaskan dampak yang tidak akan terjadi di infrastruktur bidang PUPR. Untuk jawaban yang ketiga yaitu pertanyaannya, dukungan infrastruktur bidang karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan dengan ranking prioritasnya. Yang pertama yaitu aksesibilitas, yang kedua sanititas serta peningkatan kualitas pemukiman di sekitar kawasan wisata. Yang keempat, pengakomodasian target pengembangan kepariwisataan. Yang keempat, pembangunan ruang untuk publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.